itu kan banyak pelatnya, banyak keselionya. Jadi ketika kita berbicara 3 dimensi waktu, masa silam disebut dengan kenangan dan sekaligus sebagai iktibar, pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita. Ada orang yang masa silamnya penuh dengan gelap gulita, masa kelam. Maka hari ini, masa sekarang harus kita perbaiki mumpung kita masih di dunia. Ya. Ada orang yang dulunya baik, hari ini berubah jadi kurang baik. Ada orang yang dulu kurang baik, hari ini jadi baik. Itu yang pasti dilalui oleh manusia. Tidak ada satupun mungkin di dunia ini orang yang dari lahir sampai meninggal dunia tidak mengalami masa yang baik dan buruk. Kemudian yang ketiga, masa yang akan datang, tempat kita menaruh harapan, cita-cita, keinginan, hasrat, baik yang tersirat maupun yang tersurat, yang terpendam maupun yang terucap. Betul Bu? Bu, ibu-ibu yang sudah punya menantu berapa orang Bu? Banyak. Yang belum? Yang belum coba. Berani gak tunjuk tangan yang belum punya menantu? Bukan saya menawarkan anak saya, Ibu. Ibu yang belum punya menantu, pertanyaan saya, kalau punya menantu pilih yang baik, yang buruk? Baik. Pilih yang ganteng atau yang tidak? Pilih yang cantik atau tidak Pak, kira-kira? Yang cantik. Bapak-bapak masih pilih yang cantik? Itu harapan, cita-cita, hasrat dan keinginan kita, yang maybe yes dan maybe no, mungkin tercapai dan mungkin tidak. Maka dalam hukum Islam itu ada yang disebut dengan tamani dan ada taroji. Ada harapan dan cita-cita yang tercapai, yang mungkin tergapai, dan mungkin ada yang tidak. Ya, contoh anak muda bilang, andai kau jadi bulan, aku jadi bintangnya. Itu yes atau no? La yumkin. Tidak mungkin kita jadi bulan dan tidak mungkin kita jadi bintang. Kalau saya bercita-cita jadi presiden, mungkin. Saya bercita-cita jadi wali kota, mungkin. Bercita-cita jadi bupati, gubernur, mungkin. Tapi ada sesuatu yang tidak mungkin. Maka 3 dimensi inilah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita kembali ke topik kita hari ini. Ayat yang dibacakan oleh Qori kita tadi, alhamdulillah yang juara 1 tadi, berceritakan sudah 14 abad yang silam, betul? Bukan ayat baru kan? Oh, ada ayat baru. Abenstarek versus karya Salman Rushdie. Ya, ayat-ayat setan. Ya. Jadi ayat ini sudah 15 abad. 14 berapa sekarang berapa tidak? 1442. Ya. Sudah 15 abad yang silam ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Quran Bapak dan Ibu, Quran itu bukan kitab sejarah tapi kitab suci. Tetapi Quran banyak bercerita tentang sejarah yang wajib menjadi iktibar bagi kita. Jadi suri tauladan, contoh. Mencontoh itu, carilah contoh yang baik-baik masa lalu untuk kita praktekkan. Anak-anak remaja, adik-adik remaja, kalau mencontoh orang tua, cari contoh orang tua yang baik-baik. Yang tidak baik jangan dicontoh. Bukan orang tua lain, maksudnya orang tua sendiri. Contoh bapak ibunya yang baik apa? Kita contoh. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang baik juga. Tapi kalau kita contoh yang tidak baik, tentu tidak baik juga bagi kita yang sekarang dan yang akan
Jadi Quran bercerita tentang masa silam. 15 abad yang silam bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Ayat ini Bapak dan Ibu diawali dengan kalimat tasbih. Subhan. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tentang kata subhan atau di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat subhan, menggambarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu menjelaskan bahwa ada ibadah di dunia ini yang modalnya besar, pelaksananya susah. Contoh ibadah haji. Hari ini tahun kedua, insya Allah tidak ada jamaah haji yang berangkat dari Indonesia. Ya Pak Bisuri ya. Karena sampai hari ini udah bulan Maret belum ada cerita tentang manasik yang dilakukan oleh kantor urusan agama. Biasanya saya diminta sudah bulan Januari kemarin oleh kuah-kuah untuk mengisi manasik, tapi hari ini belum. Kalau tidak manasik berarti pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji. Kalau tanpa manasik diberangkatkan, insya Allah bahasa kitanya, bahasa kasarnya, jamaah kita banyak yang tidak paham ketika sampai di sana. Sudah manasik 18 kali pun kadang-kadang belum paham. Minta dibimbing, minta diajarin, minta dihantar, ya. Mau tawaf diantar, mau sa'i diantar, dibimbing, didampingi, mau melontar juga begitu. Padahal sudah manasik, apalagi belum. Itu contoh ibadah yang modalnya besar, pelaksanaannya juga sulit. Ada sholat, modalnya kecil, pelaksanaan juga sulit Bapak Ibu ya. Sulit Bu, sholat? Sebagian sulit, sebagian tidak. Sebagian besar saya yakin tidak sulit. Cuma kadang-kadang khusyuk dan ikhlasnya yang sulit. Lagi sholat, ibu-ibu, aku tadi goreng tempe. Tempe jangan-jangan gosong. Ada anak kos ini. Saya pengalaman kuliah tahun 90 dulu, kalau kuliah kan kos. Ya. Tahun 90 saya tinggal, saya kerja di bank, namanya Bank Mes, tukang bank di masjid. Ya. Ya. Jadi pagi-pagi saya kuliah jam 6, S1 dulu masuk kuliah jam 6 pagi. Jadi lepas subuh, kalau kita di masjid ini Bapak Ibu kan nunggu jamaah pulang. Betul Pak? Jadi kalau jaga masjid itu kan nunggu jamaah pulang. Tempat masjid saya itu kebetulan jamaahnya kalau zikir panjang-panjang Pak subuh. Kadang-kadang setengah 6 belum selesai. Saya bingung nih. Saya masak dulu untuk bekal kuliah, karena biasa kuliah pulangnya Pak sore ya. Akhirnya lagi masak sambil azan. Supaya apa? Supaya setengah 6 sudah berangkat. Karena pergi sekolah, pergi kuliah masian itu jalan kaki. Sekitar 3 kilo jalan kaki. Ya, dialami itu. Ya. Jadi kalau kita sholat masih merasa sulit, berarti iman kita masih dipertanyakan sebagaimana pesan ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi. Kemudian ada ibadah yang tidak pakai modal, pelaksanaan juga mudah, seperti puasa. Betul Bu? Puasa itu kan mudah ya, modalnya cuma niat. Betul Pak ya? Puasa itu hanya niat modalnya. Kalau sahur itu sunnah muakkad, enggak sahur juga enggak apa-apa, enggak batal. Tetapi
puasanya mudah,